Ya, kita ketemu lagi dalam talk show Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra Messi Consulting. Ada Mas Adam pagi ini yang akan mewakili teman-teman MSI. Sementara narasumber tamunya tadi saya sudah spill sejak pagi ada praktisi HR ya, Mas Albert Kusuma. Yes. Betul ya Mas? Iya Bapak. Ya. Salam kenal. Salam kenal juga untuk Mas Albert. Saya ke Mas Adam dulu. Sehat Mas Adam? Alhamdulillah sehat Aldi. Sehat ya. Oke. Selamat datang kembali di perbincangan kita. Dan juga ada Mas Albert Kusuma. Terima kasih sudah memenuhi undangan MSI dan Mercury untuk hadir menjadi narasumber tamu. Karyawan hebat belum tentu siap jadi pemimpin. Cara menyiapkan jalur suksesi yang realistis. Itu yang akan kita bahas, akan saya bahas bersama para narasumber. Dan kita mulai saja dengan apa sih Mas sebenarnya kesalahan umum dalam proses promosi yang sering dilakukan perusahaan ketika memilih calon pemimpin, Mas Adam? Oke. Ya. Oke. Oke baik Pak Adi. Kalau secara umumnya ya yang sering terjadi pada perusahaan dalam memilih pemimpin adalah kesalahan bahwa menyamakan bahwa keahlian kompetensi teknis terhadap kepemimpinan itu mereka anggap sama. Jadi artinya yang mereka anggap bahwa karyawan itu hebat, achieve target dan lain seterusnya itu berbanding terbalik dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki tentang kepemimpinan ya di sini. Bahwa kepemimpinan itu berbeda dengan kemampuan teknis sih seperti itu. Meskipun bukan tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang kemampuan teknisnya bagus, skill leadershipnya bagus, ada ya? Ada betul. Jadi harus dibarengi juga dengan asesmen ya, bahwasanya ada hal yang berbanding lurus, bahwasanya kemampuan teknis juga dibarengi dengan soft skill tentang kepemimpinan gitu. Dan juga ada juga tentang senioritas, artinya yield service atau masa kerja yang di perusahaan tersebut mereka anggap bahwa senior, orang yang lebih lama adalah orang yang sanggup untuk memimpin. Itu juga salah satu jadi kesalahan perusahaan dalam menaikkan karyawan sebagai pemimpin. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana benarnya. Kebetulan ada Mas Albert juga yang kita bisa ajak untuk diskusi lebih detail. Alumni Universitas Erlangga juga ya? Ya, saya ambil S2 di Erlangga kemarin. Oke, berarti ijazahnya asli dong? Asli Bapak. Wah, kok pertanyaannya agak tepi jurang ini Pak. Ya, biar gak terlalu tegang lah ya. Mas Adam UGM, bukan? Bukan. Saya UNER juga, Mas Adam. Saya UMM. Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang. Ya. Pagi ini sarapannya agak cukup berat nih soalnya. Kita ngomongin soal promosi, ngomongin soal people, ngomongin soal suksesi soalnya ini. Perlu agak lebih didaratkan supaya santai. Iya. Yang penting kan kalau misalnya yang ngomong ini ijazahnya asli kan enak katanya gitu. Oke, kita balik ke laptop kita. Tadi saya sudah pertanyaan pertama untuk Mas Adam. Pertanyaan yang sama untuk Mas Albert. Apa sih seringkali menjadi kesalahan gitu ya? Ketika perusahaan berusaha melakukan suksesi dan kemudian pilihannya bukan the right man begitu. Oke. Saya nambahin dari yang tadi sudah disampaikan Mas Adam ya, Pak Aldi. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan Mas Adam itu adalah kesalahan umum. Cuma kalau kita tarik lagi ke belakang nih, Pak Aldi. Kesalahan pertama dari leader atau manajemen itu biasanya adalah lupa melihat bisnis proses dan juga desain organisasinya lagi. Jadi yang tadi orang yang dianggap perform, orang yang dinilai kemudian mampu secara keseharian, langsung secara terburu-buru manajemen akan dia aja deh kita promosikan. Dia KPI-nya bagus nih 100% terus. Atau mungkin tadi satu lagi years of service atau masa kerja. Dia yang paling senior, harusnya dia bisa. Dia sudah tahu kok kita seperti apa. Nah, tapi di balik itu semua, balik lagi tadi, ada assessment nih yang perlu dilakukan, Pak Aldi dan juga Mas Adam tadi sudah disampaikan. Karena di dalam assessment itu akan ada banyak hal dan juga parameter yang diukur. Gitu. Jadi, kesalahan umumnya yang sejauh pengalaman saya lebih dari 10 tahun ini ya, tadi terkait dengan orang yang dinilai perform, dia nggak perform, akhirnya terburu-buru untuk diangkat. Oke. Sedangkan potensinya belum ada. Iya. Assessment yang belum lengkap atau mungkin bahkan
tanpa asesmen sama sekali, tanpa assessment. gitu ya. Yes. Tapi kemudian saya masih mencoba untuk menanyakan hal-hal yang paling mendasarnya. Kenapa kemudian kinerja teknis yang luar biasa itu tidak tidak selalu menjamin seseorang itu bisa jadi seorang pemimpin? Kalau menurut Mas Albert kenapa ya? Nah, karena dia bagus di poin atau level dia sekarang, Bapak. Kalau untuk level yang berikutnya itu belum tentu. Memimpin itu pasti the next level, The next ya? level, betul. Oh, oke. Misalkan contoh seorang staff. Hmm. Untuk menjadi pemimpin artinya dia harus ada di level supervisory. Bisa dengan title section head, supervisor, atau superintendent atau apapun tergantung jenis industrinya, biasanya akan punya title yang berbeda-beda. Ya. Gitu ya. Iya, Itu kesalahannya. Kalau menurut Mas Adam seperti apa? Ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah hal yang berbanding nggak lurus. Artinya dengan kemampuan dia, contoh nih, dia bisa dalam sales ya, dia bisa capai target, dia bisa jualan dan lain seterusnya. Tapi dengan kemampuan dia, anggaplah dipromosikan sebagai supervisor lah. Dia naik sebagai supervisor. Artinya kemampuan dia menjual itu naik, yang sebelumnya menjual itu dia menjadi merencanakan gimana sih untuk dari anak buah atau bawahan yang dia miliki itu merencanakan. Dia nggak hanya punya kemampuan menjual tapi juga merencanakan, ngeplot gimana target yang memang bisa dituju, tempat-tempat baru yang bisa diambil untuk potensi penjualannya dan lain seterusnya. Jadi kemampuan juga termasuk strategis ya, kemampuan komunikasi untuk adaptasi terhadap sesuatu yang dulunya handle cuman area A, setelah naik supervisor dia A, B, C sampai Z dia handle. Nah, kayak gitu hal-hal yang handling tentang handling tempat atau orang-orangnya, SDM-nya bawahnya itu juga termasuk istilahnya hal yang perlu dipelajari juga, yang saya sampaikan tadi tidak berbanding lurus terhadap kemampuan yang staff atau dulunya ia miliki. Gitu Jadi Mas Albert, kalau masih balik lagi ke soal leadership ya, pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan gitu? Nah, ini pertanyaan yang sering saya dengar. Iya, betul. Sering ditanyakan. Ada pemimpin yang lahir karena privilege. Karena privilege. Ya, kita tidak bisa memungkiri adanya monarki. Mau di belahan dunia barat atau kita di sini di Indonesia di timur, sistem monarki tetap monarki itu pernah ada. Seseorang yang lahir dari keluarga kerajaan, ya otomatis dia akan memimpin. Ini agak beda-beda dengan politik dinasti ya? Beda, Bapak. Beda. Sana lagi. Saya serem lama-lama ini. Sistem monarki. Nah, itu orang-orang yang beliau yang lahir memang dari keluarga kerajaan atau royal family. Anaknya rojo ya pasti jadi rojo. Pasti akan gitu jadi raja. kan. Minimal jadi pangeran dulu untuk di acknowledge. Kemudian saatnya menggantikan, maka dia akan naik tahta. Nah, tapi ada juga yang di luar monarki, artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang diciptakan, Pak. Diciptakan kayak robot atau android. Ya, memang pemimpin itu bisa diciptakan. Ada stepnya, ada langkahnya, ada journey-nya, Bapak. Jadi kalau misalnya secara subjektif, Mas Albert meyakini yang mana? Saya meyakini yang kedua. Oh gitu ya. Pemimpin itu diciptakan. Kita bisa menciptakan pemimpin kok, Pak. Oke. Saya tidak dalam rangka mengadu ya pendapatnya ya, tapi saling melengkapi. Kalau Mas Adam melihat bagaimana? Setuju. Jadi artinya ini ada dua hal yang memang istilah diciptakan atau menciptakan. Saya lebih setuju tentang menciptakan, yang artinya dengan urusan untuk yang monarki tadi itu urusannya dia punya privilege tentang gen. Atau secara hierarkinya, bahwa dia memang dari kasta yang memang sudah atau tempat yang memang sudah on the place-nya seperti itu, bahwa dia ada kuasa, ada kepemimpinan, dia bisa langsung melanjutkan kepemimpinan itu terhadap bawahannya, anak dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menciptakan ini adalah semua orang itu bisa, artinya ini semua hal yang bisa dipelajari, bisa diperoleh. Artinya dengan usaha, dengan apapun itu yang istilahnya soft skill tentang kepemimpinan itu bisa diperoleh. Ya. Maka
tentang menciptakan dan diciptakan itulah adalah adanya pemimpin itu bisa muncul tanpa adanya secara monarki atau privilege yang dimiliki. Jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya pemimpin yang diciptakan itu malah justru lebih oke karena bisa disiapkan begitu ya. Disiapkan betul Bapak. Gitu ya. Betul. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali sahabat Merkuri, silakan untuk Anda seperti biasa sharing-sharing di Talkshow Solusi SDM bareng teman-teman dari ada Mas Adam dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting dan praktisi Human Capital Mas Albert Kusuma yang akan menemani Anda dalam talk show ini 1 kali 60 menit sampai pukul 9 nanti. Silakan join di 0315620096 atau juga 5679696. Bisa juga melalui WhatsApp di 08173000096 setelah iklan, ya. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita masih bersama Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, dan juga ada Mas Albert Kusuma, praktisi Human Capital. Kita sedang membahas tentang bagaimana menyiapkan jalur suksesi yang realistis, ya. Karena faktanya karyawan yang hebat secara kinerja itu belum tentu siap untuk menjadi seorang pemimpin. Tadi diskusi kita sudah sampai pada ini, pertanyaan yang terakhir itu, pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan. Dari kedua narasumber bersepakat untuk menggarisbawahi yang diciptakan itu lebih oke sebenarnya, lebih proven daripada yang privilege ya. Oke. Nah, sekarang kita coba juga untuk tahu gimana cara mengetahui seorang itu memang bisa menjadi seorang pemimpin, punya kesiapan baik secara mental, emosional dan lain sebagainya. Saya mulai dari Mas Albert dulu. Nah, kalau ini sebenarnya Mas Adam mungkin lebih bisa menjawab. Oke, Mas Adam dulu kalau begitu. Asesmennya kan ada di Mas Adam. Oh, siap. Silakan Mas. Ya, itu benar. Jadi untuk hal tersebut memang harus adanya dilakukan asesmen kompetensi ya tentang hal tersebut, tentang tentang apa sih yang pengen digali, apa sih yang pengen tentang kepemimpinan yang pengen digali dari orang ini, yang pengen dimunculkan orang ini itu apa aja, kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut yang memang perlu atau penting untuk dimunculkan sebagaimana orang yang diberikan pembelajaran, berikan istilahnya bekal untuk dia bisa menjadi pemimpin gitu sih. Gitu, melengkapinya. Ya, saya lengkapi. Jadi tadi Mas Adam kan ada di assessment-nya nih, Pak. Kita kalau di praktisi people development, human capital terutama yang people and organization development, itu kami kenal ada satu konsep yang dulunya dikenalin sama BCG, Boston Consulting Group. 9 box atau human asset value yang ada 9 kotak. Nah, 9 kotak itu ada 2 kuadran, Bapak. Ada potensi dan juga ada kompetensi. Ada performance dan juga potensi. Maaf, keliru. Ada performance dan juga potensi. Nah, itu dari situlah kita akan melihat siapa sih yang sebenarnya star dan dia punya potensi sejauh mana untuk bisa menjadi pemimpin nantinya. Atau apakah dia atau orang ini dia hanya good performer tapi secara potensi dia low. Ada itu Pak di dalam 9 box itu. Dari situ akan kelihatan. Jadi begitu kita masuk dari hasil assessment, kemudian dari hasil kinerjanya yang ada sepanjang tahun berjalan, kita bisa plotting. Kita akan bisa mampu memplotting nih. Si A, si B, si C, si D itu ada di kuadran nomor berapa, di kotak nomor berapa. Kemudian nanti untuk journey pengembangannya kita akan sesuaikan. Itu sesuaikan itu dengan bidang masing-masing pekerjaan begitu ya? Dengan bidang dan juga potensi yang dipunya. Oke. Dan dengan begitu diharapkan bahwa kita tidak akan salah memilih kembali lagi ya untuk melihat karena sudah terpotret dengan baik melalui 9 box dan 9 box atau HAV, human asset value. Human asset value. Yes. Oke. Dan tapi secara ini ya, secara kalau itu kan sudah memakai alat begitu ya. Secara
kasat mata begitu masing-masing gitu. Misalnya saya melihat eh, Mas Adam atau Mas Albert atau saya gitu. Apa sih sebetulnya yang bisa dipakai untuk melihat kayaknya dia memang calon pemimpin yang baik ini? Bisa nggak seperti itu? Nggak ada ya. Secara misalnya keseharian dari bahasa tubuhnya, sikapnya atau apa gitu, secara psikologis teman-teman Esat bisa melihat itu nggak? Enggak ya? Sebenarnya ada Pak, satu tools juga, tapi bukan tools yang kita harus menggunakan paper and pencil atau dengan rentang waktu yang panjang gitu, enggak. Itu ada satu konsep yang namanya maturity level atau tingkat kedewasaan atau tingkat kesiapan seorang karyawan. Nah itu bisa dilihatnya dari mana? Tadi yang Pak Aldi sempat sampaikan, kesehariannya seperti apa? Gimana dia disiplin atau tidak? Gimana interaksinya orang ini dengan rekan kerja, dengan atasan atau user, atau bahkan dengan orang lain yang ada di dalam timnya. Kemudian value yang dia punya dengan value perusahaan. Nah ini yang kadang ada mismatch sedikit juga, bahwa misalkan saya seorang leader, saya punya tim, kemudian saya bekerja di satu perusahaan. Kadang leader itu lupa bahwa dia bekerja di satu perusahaan yang itu punya value dan juga budaya. Nah, harusnya kan yang diinjekkan ke dalam timnya adalah value dan budayanya perusahaan. Tapi karena ini kan timku, ini tim saya nih, ya saya mau nge-treat mereka sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi akhirnya value dan budaya timnya ini bisa jadi berseberangan malah dengan si perusahaan. Itu harusnya di-align-kan, Pak. Gitu. Ya, Mas ada mau menambahkan? Menambahkan tentang tentang sudut pandang bahwa pemimpin itu bisa dilihat secara kasat mata atau tidak. Itu ada salah satu yang bisa jadi penilaian 360 derajat kalau mungkin Pak Albert juga tahu ya. Kayak kamera ya? Mirip. Kayak kamera benar 360 itu ya. Jadi lebih mudahnya itu adalah tentang penilaian seseorang yang muncul karena dinilai oleh orang lain atau entah bawahannya atau atasannya. Jadi sejawatnya. Jadi tentang untuk yang sebenarnya tentang apakah bisa kepemimpinan itu dilihat secara kasat mata, saya secara pribadi saya kurang setuju ya, karena itu perlu ada hal yang dinamakan ya evaluasi, asesmen dan lain seterusnya. Pendalaman perlu pendalaman ya. Karena itu menurut saya lebih by data, yang artinya munculnya dia rata kanan atau rata kiri atau tengah atau dan lain seterusnya itu by data. Artinya ada toolsnya, ada bisa dipertanggungjawabkan dan lain seterusnya. Sedangkan untuk sudut pandang sendiri itu kan objektivitas ya, subjektivitas ya. Yang muncul dari seseorang yang mungkin akan muncul bias kepada seseorang yang karena deket nih, atau karena istilahnya karena deket, karena lebih pengen dia naik ketimbang orang lain yang dirasa aku nggak pengen yang ini naik karena aku nggak deket sama dia karena punya konflik atau apapun itu, yang akhirnya ya secara nggak langsung ini kalau dimiliki oleh atasan, maksudnya secara subjektif dia memandang bahwa dia lebih baik karena karena aku kenal, karena engine-nya ada dan lain seterusnya. Itu akan kedepannya perusahaan ini akan nggak beres, nggak baik-baik aja ya, karena mereka menaikkan, mempromosikan seseorang not by data. Jadi ya itu tadi, kembali ke 360 tadi, bahwasanya ini adalah salah satu, kalau secara kasat mata bisa dimunculkan bahwa penilaian ini bisa muncul karena sudut objektivitasnya dinilai nggak satu orang. Jadi rekan sejawatnya mungkin bisa diambil 3-5, atasannya, bawahannya ya. Yang jadi itu bisa merepresentatifkan bahwa ketika penilaian itu sama, linear dengan atasannya ngomong dia bagus, bawahannya ngomong bagus, rekan sejawat ngomong bagus, berarti dia bagus. Benar. Yang atasannya ngomong nggak baik, jelek karena mungkin attitude-nya atau apapun itu, dan semua rekan sejawat dan ternyata ada satunya, itu kan artinya ada satu yang ngomong bagus. Nah, artinya bisa asumsikan bahwa satu orang ini ya punya istilahnya tendensi atau engagement yang baik. Nah, intinya dari 360 ini bisa dilihat secara objektif, secara kasat mata, bahwa karyawan atau orang
Itu baik bagusnya, kompetensinya, performanya itu bisa dilihat dari sana sih. Cepunya banyak, Pak. Gitu ya. Kalau 360 tuh cepunya banyak. Oh iya, cukup banyak. Iya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan umumnya itu kan misalnya begini, rasa ingin tahu saya jadi agak terusik ya, misalnya gini Mas Albert. Seorang pemimpin yang baik itu yang agresif, yang antusias, atau justru yang kalem, tenang, cool orangnya, atau enggak, itu tetap aja sesuai dengan assessment-nya. Gimana menurut pendapat Anda? Sebentar, pemimpin yang baik. Ya, itu kan ada itu orang yang bawaannya memang agresif gitu ya. Dan itu kan kadang dibutuhkan untuk timnya karena dia bisa menjadi sumber semangat gitu ya orangnya. Oke, ini. Tapi apakah itu berbanding lurus dengan seorang leader yang baik, atau sebaliknya seorang leader tidak boleh terlalu antusias, tidak boleh terlalu agresif, dia harus tenang, harus apa gitu. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Ini kan yang umum di ada pengaruhnya, Bapak. ada pengaruhnya ya. Leader yang kalau mau dibilang leader yang baik, itu leader yang tahu dan bisa baca situasi. Itu yang lebih pas. Jadi proporsional ya. Proporsional. Jadi saat dia tahu timnya down, dia bisa injek semangat, dia encourage. Tapi begitu timnya sedang semangatnya ya mungkin ada di satu sisi dia malah menjadi breaker. Harus saya rem nih. Kalau enggak nanti bisa impact terhadap fungsi yang lain. Nah, itu leader yang dikatakan baik mungkin harus punya itu. Punya kedewasaan emosi. Kematangan emosi, bukan kedekatan emosional ya Pak ya. Iya. Kalau dekat emosi gitu. Oh iya, gitu. Wah, bahaya ini, pemarah ini berarti. Pemarah kalau yang itu. Jadi, bawaannya kalau dekat emosi kalau aja. Emosi, gitu. ya, apalagi orang-orang yang diceng gitu ya. Kalau orang kita bilang, wah diceng repot ini ya gitu ya. Mas Adam punya pendapat seperti apa? Untuk pertanyaan. Oke, kalau menurut saya sedikit terbersit waktu Pak Aldi itu tanya. Saya kepikiran agresif atau harusnya gimana? Saya kepikiran KDM. Iya. Tahu ya KDM? Deddy Mulyadi ya. Iya. Jadi balance. Kalau saya bilangnya balance ya. Harus balance ya. Dia tuh punya sisi agresif. Ini agak nyinggung nanti. Gak apa-apa. Ini kan sebagai personifikasi ini untuk memudahkan kita memahami konteks gitu loh. Oke, sedikit ya. Kalau saya nggak berusaha membanding-bandingkan, tapi mereka semua bagus. Kayak contoh nih, Pak Ahok. Pak Ahok itu luar biasa agresif. Biasa agresif. Dan saya nggak menganggap bahwa agresif yang dimiliki Pak Ahok itu buruk, enggak. Justru ada sisi-sisi seseorang atau pemimpin yang memang harus agresif. Saya salah satu juga kayak di beberapa perusahaan financing kayak mungkin manajernya atau apa itu harus agresif karena memang itu urusan angka gitu loh. Itu saya kenal di salah satu perusahaan yang luar biasa agresifnya, itu gila, debat panjang dengan bapak itu. Jadi memang harus punya sisi yang saklek gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang kita ngomong bahwa sebenarnya harus ada sisi agresif enggak sih? Memang harus ada, tapi balancing itu yang lebih penting. Yang artinya kita bisa secara tegas kalau memang itu salah, nggak beres, nggak baik, itu kita agresifkan. Setelah itu dilakukan perbaikan, setelah itu dilakukan evaluasinya diterima, dilaksanakan, itu langsung harus tidak perlu agresif lah ya. Artinya mulai dibangun engagement-nya, mulai dibangun hubungan baiknya. Bagaimana setelah diagresifin mulai melunak di istilahnya di kayak adonan ya. Mulai dimasak lagi gitu loh, nggak harus diagresif. Oh kamu udah ini, ayo sekarang. Jatuhnya malah jadi pressure terus. Capek nanti Pak. Pressure terus. Jadi secara secara kepemimpinan orang ini terlihat kayak otoriter, maunya sendiri. Sedang sebagai overview bawahan, kok gini ya? Saya nggak kuat nih. Begitu. Saya dengan ini, saya selesai dengan ini. Nggak bisa ngatur. Nggak bisa temponya kurang bisa dimainin. Betul. Nah, bawahan kalau udah ngerasa kayak gitu tuh bahaya Pak. Gitu. Iya. Kalau bahayanya adalah kalau dia tidak bisa pindah. Artinya dia akan
memikirkan 1000 dan berbagai macam cara untuk ngejegal si atasannya ini. Jadi apa namanya di dalam timnya, Sabotase. di dalam timnya jadi nggak Jadi nggak oke. sehat malah. Nggak sehat. Iya, karena dia akan mencari orang lain juga yang ada nggak ya yang sepakat. Iya, Ada nggak iya, ya iya. yang sepakat? Boleh juga bolo semua? ya dia. Nggak, cari bolo. Iya. Dari Oke. masa buat ngejegal. Buat ngejegal, nah. Ya nge-destroy itulah. Hmm. Dia punya apa ya nggak mau saya harus. Nah. Iya. Oke, baik. Sekarang saya ke teman-teman sahabat-sahabat Merkuri, ada Mbak Reni. Selamat pagi Mbak Reni, terima kasih. Mbak Reni menanyakan ke Pak Albert, Mas Albert ya. Sebagai seorang praktisi, pernah nggak Bapak menghadapi situasi yang sangat sulit? Langkah apa yang Bapak ambil saat itu? Wah, ini tidak disebutkan langkah sulitnya apa, tapi sulitnya di bagian mana ini? ya, kalau buat Mas Albert ngelihat tipikalnya kayaknya nggak ada yang sulit, semuanya oke aja. Tapi pastilah pernah lah ya. Ada, Pak. Nah, Kalau bagaimana seorang mungkin ingin tahu lebih detail Oke. Mas Albert mengatasi masalah tanpa masalah itu seperti apa? Itu punya sebelah, Pak. Oh, Bukan punya saya. Iya, yang hijau. saya berharap jawabannya kita ke Pegadaian aja. Itu punya sebelah, Pak. Silakan. Oke, terima kasih dengan Mbak Reni ya. Nah, Mbak Reni kalau dibilang soal pernah ada masalah atau tidak, masalah yang biasa dan sering saya alami itu lebih ke user. User dalam artian leader-leader yang beliau-beliau ini punya keinginan buat tolong dong dibantu, aku pengen ngembangin tim. Saya pengen ngembangin tim. Nah, kesulitan yang sering kali saya alami adalah saat saya merekomendasikan bahwa si A, si B, si C itu punya hasil draft atau potensial review secara assessment dan lain-lain itu lebih bagus ketimbang si E katakanlah, tapi leader ini akhirnya tetap milih enggak, saya maunya E. Dengan bersikukuh saya maunya E. Wah, ini dispute nih. Ya sudah. Iya. Kemudian saya balikin ke tadi kata Mas Adam, datanya semua saya jembrengin. Tak. Bapak, Ibu, ini datanya. Kemudian nggak sekedar memberikan data kemudian bagusnya bagaimana, tapi juga ini kalau si A dia bagusnya ABCD. Kalau dia yang kita proses untuk promosi, mungkin kalaupun ada errornya sekian persen. Kalau si E segini, nah bagaimana? Jadinya mau tetap yang E atau mau yang A? Saya mau tetap yang E, nggak mau yang A. Ya sudah, saya akan kembalikan ke user. Oke. Nah, tapi bukan berarti kemudian saya lepas tangan, enggak. Nah, itu akan tetap selama proses saya dan juga tim akan tetap mendampingi. Kemudian saat terjadi masalah yang lebih besar, bukan terus saya kan udah dibilang enggak, bukan yang kayak gitu ya, Pak ya. Kan kemarin udah dibilang enggak. Oke, Bapak Ibu, terus bagaimana ini mau diapakan? Nah, baru dari situ kita cari langkah korektifnya. Itu yang pernah saya lakukan. Mudah-mudahan tergambar ya Mbak Reni bagaimana seorang Albert ini mengatasi masalah tanpa masalah ya. Kemudian Pak Herman, saya menyapa Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman. Apa yang harus dilakukan seorang leader saat menghadapi tim yang tidak sependapat? Saya mulai dari Mas Adam dulu deh. Kalau ada anggota timnya yang nggak sependapat, leadernya mesti apa ini? Leadernya Konto-kontoan atau seperti apa begitu? iya, pastinya ngobrol ya baik-baik ya. Ngobrol baik-baik ya. Kalau nggak sesuai dengan atasan sama kita harus balik lagi ke core value-nya sih. Core value-nya tentang apa sih yang digontokkan gitu loh. Maksudnya lebih menang mana? Maksudnya lebih bagus, lebih mendekati mana sih tentang perspektif atau argumen yang dibawa itu lebih mendekati mana terhadap core value yang dimanapun perusahaan pasti punya core value yang artinya nggak bisa dong kayak gerak sendiri kayak tadi yang Pak Albert lakukan sampaikan ya bahwa setiap istilahnya pilihan keputusan itu harus berdasarkan dari sana, harus dari visi misinya kembali lagi ke sana ya, yang artinya ketika itu ditarik benang merahnya benang merahnya bahwasanya komunikasi yang muncul nanti akan pastinya kembalinya lagi ke sana, punya tujuan yang sama, yang hadirnya komunikasi tersebut kita ikuti sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, yang mereka munculkan sesuai dengan core value yang ada di perusahaan seperti itu. Ya.
saya ke Mas Albert untuk menanggapi Pak Herman, monggo. Oke, terima kasih Pak Herman. Saya menambahkan yang dari Mas Adam saja. Selain kita balikin ke core value, kita harus lihat tim kita ini, mohon maaf ya kalau saya bawa umur, ada di rentang usia berapa? Atau ada di generasi mana nih timnya? Milenial, X, milenial, Z atau Alpha belum? Alpha belum kali Alpha ya? belum. Belum ya, belum kerja ya. Alpha masih sekolah ya. Masih sekolah. Z lah ya, Gen Z. Nah, semakin kesini saya lihat teman-teman kita yang ada di Gen Z, terutama milenial akhir, kemudian masuk ke Gen Z, ini tuh punya satu tingkat curiosity-nya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi. Tapi di satu sisi juga mereka kritis terhadap data. Nah, kalau memang yang mengajak seorang leader ini berdebat atau Pak Herman berdebat itu adalah Gen Z, coba paparkan dengan data. Iya, bukan sekedar kemarin aku melakukan ini bisa kok dan berhasil. Oke, dengan kondisi tahun itu. Dengan kondisi sekarang, apa data yang kamu punya? Ayo kita pikirin lagi. Dicari tadi kesesuaian dengan core value. Kemudian potensi resiko yang paling minim. Karena balik kalau ke yang sebelumnya Mas Adam bilang soal ada konsultan finance ya Mas Adam ya. Yeah. Itu berhubungan dengan angka. Itu kalau angkanya 0 gelinding 1 aja Pak. Coba dibayangin itu berapa? Iya. Bahaya ya. Nolnya gelinding 1. Apalagi kalau digitnya berdijit-dijit Iya. gitu ya. Digitnya Kalau banyak. digitnya cuma 3, 4 gitu ya nggak apa-apa ya, hilang nggak terlalu satu. berasa. Ya, Kalau sudah 9 baris, 9 digit, Digit. gelinding 1. Aduh, Gak bahaya ta. pusing Bapak. Iya. Itu ya. Yes. Oke, baik, kita break lagi teman-teman. Kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangannya ini. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan atau mendengarkan dan menyaksikan diskusi ini melalui visual radio di website kami ya, di streaming www.mercuryfm.id. Ya, Anda bisa melihat luar biasa gantengnya Mas Albert. Dengan senyumnya juga Mas Lagi Adam. happy. Adam ya, nggak pakai Hawa, Adam dan Hawa nanti. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masih membahas tentang bagaimana jalur suksesi dan sekarang gini, di perusahaan itu kadang ada orang yang ambisinya luar biasa begitu ya, yang sok ngatur sok apa karena memang berambisi untuk jadi leader, tapi sebenarnya ketika di assessment dia tidak terlalu cocok dengan tempatnya. Nah, padahal dia secara kinerja bagus gitu. Mas Adam, Mas Albert, kalau misalnya menghadapi situasi seperti itu, apa yang perusahaan harus berhati-hati? Nah, pernah Pak ada. Kita memang harus memainkan ekspektasinya si karyawan ini. Dalam artian dia semangatnya ada nih, tapi kan kita belum melihat kemampuannya, potensinya nih kayak masih mungkin so-so, biasa-biasa aja, sedang-sedang. Nah, kita harus boost up di situnya dengan kita buat rancangan pengembangannya yang kita suntik di soft skill-nya, Pak. Karena kan tadi katanya sudah perform nih, karyawan sudah perform, artinya secara kinerja dia baik-baik aja. Tinggal gimana dia kita olah pengembangannya supaya dia bisa satu memimpin tim. Mungkin yang kedua berpikirnya lebih strategik. Jadi nggak hanya operational daily routine yang kamu kerjakan. Ayo ini kamu kasih bukan yang terus ini saya kasih sebagai penugasan. Ya itu memang ada beberapa leader yang tipenya seperti itu. Tapi ada juga leader yang pokoknya langsung ngasih tugas aja. Ini ada tugas, targetmu ini tolong diselesaikan. Nah, nanti kita biarkan si orang ini berkreasi tapi tetap kita monitor supaya tidak sampai nyemplung jurang tadi Bapak. Bahaya. Gitu ya. Oke, Mas Adam. Oke. Kalau saya perlu transparansi juga nih. Jadi di sana adanya transparansi bahwa menunjukkan bahwa ambisi ini harus berbanding lurus dengan kompetensi ya, soft skill yang dimiliki ya, yang artinya gimana seseorang itu ketika memang sudah punya ambisi yang bagus, ambisi yang baik, itu mulai diarahkan untuk dikembangkan dari sisi apa sih yang memang ingin dikembangkan dari si orang ini dan
jabatan yang ingin diemban diemban itu. Nah, kemudian bisa dilakukan dengan istilahnya leadership development, diberikanlah bentuk program leadership development atau project based learning atau dilakukan mentoring and coaching. Itu yang lebih istilahnya intens. Untuk karyawan ini lebih bisa di monitoring, lebih bisa dilihat bahwa baik bagusnya, tepat tidaknya, dan lain seterusnya, kompetensinya itu bisa dilihat secara by data tadi, seperti itu sih. Ya. Dan selain di maintain ekspektasinya tadi bahasanya Mas Albert ya, kira-kira pengalaman selama ini butuh waktu berapa lama untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang kinerjanya achieve, kemudian agresif, ambisinya oke, tinggalkan sayang masih belum siap gitu, perlu disiapkan. Nah, biasanya butuh waktu berapa lama kalau menurut Mas Adam? Kalau menurut saya proses yang harusnya bisa muncul atau dilakukan untuk mengevaluasi karyawan ini adalah kurang lebihnya 6 sampai 12 bulan yang artinya itu proses yang efektif untuk melihat bahwasanya secara 1-3 bulan itu bisa diberikan 1-2 sampai 3 bulan itu diberikan mungkin istilahnya pengetahuan tentang knowledge lah, tentang jabatan yang akan diemban, tentang soft skill-nya, tentang kepemimpinan harus adaptif, fleksibel, ABCZ dan lain seterusnya. Kemudian mulai diberikan di 4 sampai 6 bulannya diberikan ya itu tadi mungkin project based learning atau PIC, atau bisa diberikan tentang PIC menjadi pemimpin untuk memimpin sebuah project, untuk mengendalikan, mengelola seperti hal-hal tersebut, sehingga dari 6-12 bulan dilepas. Benar-benar tentang yang tadi mentoring coachingnya apakah berhasil, tentang project based learning-nya apakah berhasil. Dari 6 sampai 12 bulan itu artinya nggak benar-benar lepas ya, yang tadi Pak Albert sampaikan bahwa HR nggak bisa benar-benar lepas, siapapun karyawannya itu nggak bisa benar-benar lepas, harus benar-benar di-maintain selalu. Dari 6-12 apa yang memang diperoleh dari sana, bila harusnya punya istilahnya KKM, kayak nilai ambang batasnya, bahwa dengan data ini, dengan kemampuan performance yang seperti ini, potensi yang seperti ini, 9 grade-nya itu tadi cocok, masuklah dia bisa mulai untuk memegang jabatan tersebut. Ya, oke. Pertanyaan yang sama untuk Mas Albert. Setuju, Pak. 6 bulan sampai dengan 12 itu harusnya waktu yang optimal. Waktu yang optimal. Jadi 3 bulan. Tapi bisa juga di durasi waktu itu orang tidak achieve ya, tidak asesmennya tidak berhasil ya, bisa ya. Bisa. Kemungkinan Dan bisa. kalau itu ya sudah jangan gitu ya. Kita cari kandidat yang lain. Cari kandidat yang lain. Oke. Tapi 6 sampai 12 bulan cukup. 6 sampai 12 bulan itu optimal. 3 bulan di brainwash, 6 sampai 12 bulan yang tadi penugasan tadi, baik itu project based ataupun dia sebagai PIC. Kemudian tadi kalau misalkan di tengah-tengah gagal nih pertanyaannya, mungkin nggak di tengah-tengah gagal? Mungkin, Pak. Mungkin ya. Nah, cuma itu adalah tanggung jawab leader ataupun stakeholder yang tadinya kalau di sekolah S3 itu istilahnya promotor. Ada dosen promotor nih. Orang yang merekomendasikan dia supaya naik itu harus bertanggung jawab di situ. Dia yang harus kemudian membina, kemudian mentoring, kemudian memberikan coaching supaya si orang yang mulai down tadi ini kalau bisa jangan ditunggu down dulu baru makin dijejek, makin diinjak gitu. Tapi begitu sudah terlihat ada penurunan, tunggu ini kok mulai goyang. Nah, sebagai orang yang sebagai promotornya nih harus mulai alert nih. Oh, ini orang harus kuselamatkan nih sebelum dia makin tenggelam. Nah, tadi mentoring masuk, kemudian diberikan coaching supaya targetnya kita balikin lagi ke target. Ayo target kamu katanya ini. Nah, cuma untuk mempromosikan orang ini harus ada agreement juga, Bapak. Nggak semerta-merta karena tadi bagus, potensinya ada, tapi tiba-tiba langsung besok kamu jadi supervisor ya, atau besok kamu jadi manajer ya. Orang yang tahu dia punya potensi dan dia punya keinginan untuk lebih, mungkin akan oke, siap,
jangan besok Pak sore ini jam 5 juga saya ayo. Ya. Bisa jadi. Tapi kalau orang yang mungkin secara potensi ada, tapi mohon maaf, mentally belum terlalu siap, dia akan panik di situ biasanya. Ya. Oke, kita ke sahabat Merkuri kembali ya. Pak Tejo, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Talkshow Solusi SDM kali ini. Apa yang harus dilakukan seorang leader kepada timnya kalau proyek yang sedang dikerjakan itu waktunya sudah mepet tapi kok kayaknya belum selesai gitu. Dan harus selesai tepat waktu. Nah, apa ini? Harus selesai tepat waktu, waktunya sudah mepet tapi kayaknya ini kok masih mungkin dari harusnya sudah 75-80% ini kok baru 50% ya. Agak masih jauh ya Pak ya. Agak masih jauh. 50% ya. Nah itu dia. Nah apa yang mesti dilakukan seorang leader? Oke Pak Tejo. Pak Tejo, kalau dari pengalaman saya begini, project ini harus dilihat apakah ini project yang memang project yang diberikan dalam artian just a usual project atau project yang tadi kalau dari bahasanya Mas Adam adalah project untuk promosi. Nah, kalau misalkan project ini adalah sebagai tanggung jawab salah satu parameter penilaian promosi, itu yang bisa leader lakukan adalah memberi feedback, kemudian memberikan insight. Feedback, insight, encouragement. Itu. Tapi kalau ternyata projectnya ini adalah project yang just a usual annual project, di mana Bapak sebagai leader ditekan dari board juga bahwa project ini harus selesai, silakan di take over Bapak untuk keselamatan satu divisi atau satu departemen. Oh, itu ya. Iya. Mas Adam? Iya, setuju, benar. Dengan hal tersebut perlu dilakukan apa ya istilahnya disusukan. Artinya kalau memang nggak sesuai ya take over aja. Oh, disusukan ini maksudnya? Disesuaikan. Oh, disesuaikan. Saya dengarnya kok disusu. Sama, aku udah disusukan. Ya, disesuaikan. Itu. Oke. Iya. Nah, yang juga menarik itu adalah sekarang katakanlah kita sudah menemukan kandidat ini. Mungkin program pengembangan apa yang paling pas untuk mengkader seorang calon pemimpin agar dia siap dengan bisa mengambil peran-peran strategisnya. Nah, itu tailor-made Bapak. Jadi setiap orang akan beda-beda. Balik lagi ke data assessment-nya seperti apa berbicaranya. Oh gitu. Apakah dia secara analisa berpikir bagus, tapi cara dia berkomunikasi, cara dia bekerja sama dengan orang lain, kalau memimpin mungkin misalkan dari staff ke supervisor belum terlihat. Nah itu memang harus diinjekkan. Tapi tadi cara berkomunikasi, kemudian cara bekerja sama, kalau dari hasil assessment potensial reviewnya dinilai itu kurang, itu yang kita injek. Tapi ada juga mungkin kandidat lain secara sosialnya bagus, tapi kemampuan dia menganalisa sesuatu kurang. Nah akhirnya kan dia harus kita injek cara analisa berpikirnya. Jadi bisa beda-beda Pak. Bisa beda-beda ya, customize ya. Artinya tidak bisa digeneralisasi. Betul. Setuju juga? Setuju untuk gampang kalau setuju terus gitu Mas Adam. Nah, sepertinya maksudnya artinya gini. Bahwa kita nggak fokus terhadap satu kandidat ya. Yang artinya yang tadi sempat kita Pak Albert sama saya bahas bahwasanya talent pool itu penting. Maksudnya menyiapkan sukses ini penting. Nah, nggak hanya secara vertikal kalau Pak Albert ngomong kayak tadi HR selalu naik jadi manajer HR kayak gitu. Enggak, artinya setiap talent pool atau sukses ini yang harus disiapkan bahwasanya setiap karyawan juga punya atau diberikan tentang soft skill atau performance keterampilan yang diemban oleh jabatan lain. Seperti itu, bukan berarti ketika teks apakah bisa jadi manajer HR, bisa. Nah, tergantung dari talent pool yang disiapkan ini tadi. Oke, jadi artinya kalau kita bicara bagaimana kemudian merancang, menyiapkan suksesi kepemimpinan, talent pool jawabannya. Talent pool, Bapak. Cara menyiapkan tersebut, karena itu adalah istilahnya backup persiapan bahwasanya perusahaan itu siap terhadap pertumbuhan, terhadap perubahan, terhadap kemajuan. Bahwasanya bahwa kita yakin semua perusahaan pasti ingin bertumbuh.
Yang artinya setiap karyawannya yang dari bawah, dulunya dari bawah, pastinya naik dong. Nggak mungkin yang apa istilahnya, kok saya di bawah terus ya, kok saya nggak naik-naik. Itu malah apa ya, membuat perusahaan itu nggak sehat. Artinya karyawan itu merasa bahwa oh saya cuman di sini aja ya, karena perusahaan keluarga nih, karena karir path-nya nggak kelihatan gitu ya. Akhirnya ya wes, saya nggak ada kesempatan nih, udah ada keluarga yang lain, udah ada sepupunya mungkin, kayak gitu. Nah, jadi kayak nggak main, kayak nggak bertanding secara fair, kompetensi performance-nya nggak kok saya lebih achieve, maksudnya karena berhubung karena itu sepupu atau keluarga dia lebih mudah untuk naik. Iya. Itu jawabannya. Dan perlu juga dipertimbangkan bahwa tidak harus selalu vertikal ya. Betul. Artinya HR jadi manajer HR bisa juga menyamping ya. Cross function ya. Oke. Karena di dalam talent pool itu Pak, sedikit menambahkan, itu kita juga melihat aspirasi karyawan. Oke. Bisa jadi HR dia di bagian payroll, tapi begitu berjalannya waktu, kok jiwa saya ada di finance ya? Nah, ya kita akan siapkan dia, si karyawan ini, sesuai dengan aspirasinya. Oh, kalau mau jadi finance supervisor atau finance manager, ini loh yang kamu butuhkan. 1, 2, 3, 4 itu kita siapin tulisnya. Kemudian kita kasih rentang waktu sekian. Oke, baik. Sayang waktunya pendek ya, mengasihkan ngobrol sama Mas Adam sama Mas Albert, tapi kita harus mengakhiri, dan pertanyaan terakhir sebagai closingnya itu, bagaimana kemudian perusahaan menangani kasus di mana karyawan yang dipromosikan ternyata gagal untuk memimpin. Ini yang tadi Bapak. Iya. Begitu mulai sebelum gagal. Ini jadi closing sekalian. Ya, sebelum gagal, si Bapak Ibu promotor ini harus mulai alert nih. Kok mulai turun ya? Bahaya nih, nggak boleh dibiarin. Tapi ya itu adalah tindakan preventif supaya tidak kejeglong. Tapi kalau sudah terlanjur nyemplung, sudah terlanjur basah, ya pilihannya antara silahkan dipindahkan ke bagian lain, atau ekstrimnya adalah rilis. Rilis ya? Rilis. Oke. Saya lebih suka opsi yang pertama sih. Pertama dipindahkan ke divisi yang lain. Barangkali ternyata dia tidak cocok untuk menjadi leader di situ atau spesialis di situ, kalau kita ngomong fungsional yang sifatnya senior ya. Bisa jadi tidak cocok di situ. Dikembalikan ke jabatan awal sebelumnya, atau kalau misal sudah ada pengganti dan ternyata lebih perform, pindahkan ke bagian lain atau ke unit bisnis yang lain. Oke. Baik. Thank you Mas Albert Kusuma, praktisi Human Capital yang sudah berkenan hadir ya. Sehat-sehat terus ya Mas ya. Amin Bapak, terima kasih. Sehat selalu juga untuk tim Mas Albert. Mercury. Siap. Mas Adam, apa closing statement-nya? Pertanyaan yang sama. Kalau sudah terlanjur gagal gimana nih? Kalau terlanjur gagal. Terlanjur gagal artinya ini sudah terjadi ya. Sudah terjadi ya, yang nantinya udah nggak bisa di-prevent nih. Tapi dengan ini perusahaan berharap punya experience atau pembelajaran bahwa cara mungkin memberikan leadership development-nya, project based learning-nya atau mentoring coaching-nya yang perlu diperbaiki. Yang artinya kita nggak semerta menyalahkan si karyawan ini gagal ya. Artinya apakah karyawan ini gagal karena dia balik di awal? Oke. Yang misalnya menunjuk atau memilih atau mengarahkan orang ini untuk naik, itu adalah manajemen loh, orang atasan atau ya artinya nggak bisa sepenuhnya nggak bisa disalahkan ke karyawan. Yang artinya pun punya peran salah pilih, bukan salah ini ya, salah pilih. Mungkin datanya atau biasnya atau apapun itu, manajemen dan atasan itu punya peran untuk bertanggung jawab di sini. Yang artinya ya kalau ini kurang cocok, kurang sesuai, cari dong, cari yang lain dong, atau bukan nyari tapi lebih cari metode lain supaya orang ini nggak gagal. Gitu sih bentuk karena ini udah terjadi ya kan, bukan bentuk preventif, tapi udah mulai kuratif, udah mulai penanganan, yang artinya harus punya opsi lain. Kalau orang ini benar-benar gagal, nggak sesuai, diapakan, mau dikembalikan atau dikembalikan ke jabatan lain, atau tetap dengan berusaha bahwa manajemen merasa yakin bahwa yang gagal itu kita, maksudnya bentuk toolsnya, pengajarannya, pengembangannya, bukan orangnya. Itu bisa Dievaluasi lagi gitu sih. Oke.
Baik, itu akhir dari diskusi saya bersama Mas Adam dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan juga Mas Albert Kusuma, praktisi Human Capital. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat terus Anda berdua. Dan itu juga akhir dari diskusi Talkshow Solusi SDM kali ini. Karyawan hebat belum tentu siap jadi pemimpin, cara menyiapkan jalur suksesi yang realistis. Anda bisa menonton kembali kalau tertinggal baru mengikuti di tengah-tengah nanti melalui akun YouTube-nya Merkuri ya @radio_merkuri 96. Nanti ada perbincangan kami bertiga yang bisa Anda tonton kembali di sana. Saya Limon pamit, kita ketemu dalam Talkshow Solusi SDM selanjutnya minggu depan. Sampai jumpa.